Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan saya Devi Octavian dari channel Domba Kediri ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja pada kesempatan kali ini aktivitas kita adalah menemani saudara kita yang sedang panen kohe ataupun panen serindil teman-teman. Nah, ini kurang lebih kalau nggak salah ini sudah sekitar berapa ya? 8 bulan kalau nggak 9 bulan ini belum pernah dipanen sama sekali ini kohe ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas tentang pentingnya kandang itu tinggi. Kandang itu tinggi. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan saja bikin kandang domba ataupun kambing. Jadi alangkah lebih baik itu ketinggian dari tanah sampai pertama kali sampai lantai ini minimal ya sekitar 1 meter teman-teman. Nah, kalau 1 meter idealnya kalau di Indonesia itu 1 meter. Kenapa kok tingginya 1 meter? Nah, ya jadi permasalahan nanti kalau tingginya itu tidak lebih dari 1 meter itu masalah yang teman-teman. Yang pertama adalah kalaupun di bawahnya itu adalah mester bukan tanah, itu amoniaknya naik teman-teman. Amoniaknya naik, terus setelah itu dampaknya adalah dampak bagi ternaknya kita semua. Dampaknya bagi ternak kita semua itu akhirnya malah menjadi pneumonia, ya sesek menunggu. Nah, ketika terjadi masalah pada kesehatan ternak itu masalahnya terus akhirnya ternak jenengan akhirnya malah sakit-sakitan teman-teman. Dan inilah salah satu penyebabnya yaitu ketinggian tanah sampai lantai ini kurang tinggi. Jadi salah satunya akibatnya yaitu terjadi permasalahan pada domba ataupun kambingnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kandang kita itu tinggi, nah iku tandon tinggi serindil itu rada akeh teman-teman. Jadi sekali panen misalkan 8 bulan itu tidak terjadi masalah pada kesehatan ternak. Nah, kan tetapi di sisi lain ini serindile wis akeh. Nah, ketika serindile wis akeh sekali panen ya kita ada celengan untuk income tambahan bagi si peternak tersebut. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui sendiri, yang teman perlu ketahui adalah rata-rata di Indonesia itu ketinggian orang itu sekitar 150 sampai 160. Jadi seperti itu. Kenapa kok tingginya minimal 1 meter? Biar memudahkan kita dalam proses panen serindil tersebut. Nah, gila. Dicontohnya aromase, lek enak. Nah, ya jalan mas, sing rada adoh mas. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau minimal 1 meter itu penak teman-teman. Tapi kalau lebih nggak apa-apa, lebih baik, lebih tinggi nggak apa-apa. Itu memang lebih bagus bagi ketika panen tersebut. Nah, ini ketinggian 1 meter kok gini teman-teman. Enak gitu teman-teman. Nah, wes enak iki. Yo rodok boyok titik gak apa-apa. Iya toh mas? Ya, mas. Oke mas. Ini kita akan ngobrol terkait tentang panen serindil dengan ini. Ini namanya kenalan sih mas. Mas apa sampean? Mas Solikin. Ngadep rene no. Mas Solikin. Mas Solikin mantap. Nah dia saat ini sedang mengumpulkan serindil. Nanti akan disetorkan ke pembibitan ya. Pembibitan tanaman. Pembibitan tanaman nanti kita storenya ke sana teman-teman. Kita akan store ke apa jenenge Mangunrejo, daerah Mangunrejo atau di Ngadiluwe sendiri. Itu nanti akan sebagai media tanam buat tanaman buah. Tanaman buah di sekitar saya ada yang bisa menampung serindil ini teman-teman. Jadi seperti itu. Namanya Pak Topa. Oh, sapa jenenge? Pak Topa. Pak Topa, bos besar ya ya. Oke. Bos besar. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, serindil ini nanti rencananya langsung dibogasi, diseleb atau gimana Mas Kin? Enggak langsung di jegure juglangan.
Oh, langsung dimasukin joglangan. Lubangan. Oh, terus? Ya langsung ditanam. Oh, langsung dibikin media. Iya. Media tanam gitu. Iya. Oh. Kotak sini. Oh, gitu. Heeh. Diseleb enggak? Enggak. 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 Berarti langsung untulan gini, no? Langsung. Oh, buat media tanam. Iya. Oh, gitu. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Ini tadi salah satu cara untuk apa jenis ya? Memaksimalkan potensi dari ternak domba, yaitu serintil ini dibikin media tanam. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi caranya menurut Mas Solikin. Nah, ini tadi menurut Mas Solikin ini langsung dibikin langsung ditaruh nek polybag kan ya? Enggak, langsung di lemah. Oh, langsung di tanah. Oh, ngono. Heeh. Bagi yang menandur buah dulu, komposnya dulu, baru lemah, buruk, baru kan langsung ditanami bisa. Oh, ngono. Berarti tetap ada campuran tanah ya, Mas ya? Ya. Jadi nggak full. Full. Jadi nggak full serintil, teman-teman. Jadi nggak full serintil. Nah, oke lah. Nah, kalau banyak itu lebih bagus. Lebih bagus apa nih sing banyak? Serintilnya. Oh, serintil lebih banyak. Ya. Oh, ngono. Jadi perbandingannya mungkin serintile loro, lemahnya siji. Mungkin ngono, Mas ya? Oke, siap. Oh, jadi seperti itu, teman-teman. Sebagai media tanam, teman-teman. Jadi seperti itu, sebagai media tanam. Itu nanti terus tanamnya buah apa ya, Mas? Buah aplokat, Alpokat. semua aplokat. Oh, alpokat ada. Durian? Durian aja ada. Durian ada. Wah, segala jenis buah-buahan, Mas ya. Ya. Tanaman buah dalam pot. Nah, biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, kembali lagi. Pada video kali ini yang pertama kita harus memperhatikan benar-benar tempat ketinggian palungan pakan. Nah, ini kok palungan pakan yo kleru no. Duduk no, Bos. Aja diseneni, Mas. Aja diseneni. Nah, ketinggian iki lho. Lantai kandang sampai tanah minimal 1 meter, Mas yo. 1 meter. Minimal 1 meter. Engko Mas Solikin 2 meter lebih bagus. lebih bagus 2 meter. Heeh, engko luwih penak pas waya panen. Ya toh. Minimal ketinggian 1 meter, teman-teman. Supaya apa? Contohno, Mas. Lek ngeruk ben penak. Ya aja nggawe kuwi to. Contone nggawe kuwi lho. Alate iki ya, teman-teman. Iki apa, Mas, jenenge, Mas? Sing kuwi lho. Sing mesti ngadeg kuwi lho. Duduk kok garu. Kayak pacul tapi duduk pacul ya. Apa lek ngarani iki? Lek garu kan nganu to. Apa jenenge kuwi? Keruk. Keruk. Nah, oh iki keruk. Keruk biasa. Lek garu kan teko kayak wesi kuwi to. Iya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Wah, mantap. Nah, mantap wis. Engko wis resik. Semari ngono ben disanine karo wedhuse, ya toh. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama adalah ketinggian tanah dariku minimal 1 meter. Supaya apa? Supaya yang pertama tadi amoniak tidak naik, kesehatan ternak juga semakin sehat. Nah, semakin sehat ya ternaknya panggah lemu-lemu ngene iki, teman-teman. Ternaknya. Nah, yang kedua adalah prosesnya ben penak ketika kita panen, dan yang ketiga adalah isine serintil ben akeh. Jadi ini kita tidak perlu menyiapkan tempat lagi supaya serintil ini bisa tandon, tampungan serintil iku mang ben iso nganu, nggak perlu menyiapkan tempat itu lagi. Jadi di bawah kandang saja cukup 8 bulan sekali dengan populasi sekian piro iki? Sekitar 13 ekor. Iki engko tafsirane Mas Solikin metu piro, Mas? Pirang sak? 30 enek? Atau saketan 50. 50 ya. 50 karung ya. 50 Nah. atas lah ibaratnya. 50 karung ke atas. Nah, jadi seperti itu. 8 bulan dengan populasi iki piro iki? Sekitar 15 ekor. Ini bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 50 karung. Nah, untuk masalah harga itu nanti bervariasi, teman-teman, tergantung lokasinya jenengan. Jadi seperti itu. Per karung ngono kuwi lho. Nah, karungnya ini teman-teman. Nah, iki jek diseni karo Mas Solikin. Nah, per karung ini biasanya kalau di sini piro, Mas? 10.000 ya? 10.000. 10.000. Nah, kalau di sini biasanya kita jual tenaganya itu berharga 10.000, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Opae nglumpuk nih biasanya 10.000 kalau di Kediri.
Beda-beda, kalau ada yang 7.000, ada yang 8.000, dan ada yang 12.000. Nah, itu tergantung lokasinya jenengan ada di mana. Jadi seperti itu. Oke, cukup demikian dulu nggih. Apa jenenge iki lek ngarani? Aktivitas panen srindil kita di musim penghujan yang seperti saat ini. Jika ada kurang lebihnya, saya dan Mas Solikin pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.